Hai semuanya, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Dian. Selamat bergabung di kelas, dan meskipun kita harus menjalani pembelajaran jarak jauh, semoga kalian tetap bersemangat untuk mengikuti sesi belajar hari ini ya. Peraturan kelas untuk online, perhatikan setiap materi yang Ibu berikan. Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan, kerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Yuk langsung aja kita masuk ke materi, yaitu tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Apakah kalian pernah melihat surat pribadi dan juga surat dinas sebelumnya? Mungkin di era teknologi ini, banyak dari kalian yang belum pernah melihat surat pribadi maupun surat dinas. Jadi yuk kita bahas bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Singkatnya, surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Fungsi surat yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Surat bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang atau instansi lainnya. Surat juga bisa digunakan sebagai wakil atau duta. Maksudnya, ketika kita ingin menyampaikan pesan ke suatu instansi lain, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat tersebut. Surat yang kita kirimkan bisa menjadi perwakilan kita. Surat juga bisa berfungsi sebagai bahan bukti atau pedoman untuk mengambil keputusan yang lebih lanjut. Misalkan terkait pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan sekarang, itu merupakan hasil dari surat edaran yang diberikan oleh dinas kepada sekolah kita. Kemudian kepala sekolah menindaklanjutinya berdasarkan surat yang diberikan tersebut. Surat juga bisa berfungsi sebagai pengingat, sebagai bukti sejarah dan juga kegiatan. Jadi karena bentuk surat itu tertulis, kita bisa melihat kembali surat tersebut untuk melihat dan mengingat apa isi pesan yang terdapat di dalamnya. Jenis surat. Surat biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas atau surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi biasanya ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lainnya. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi biasanya bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan juga komunikatif. Sedangkan surat resmi biasanya disebut juga dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan juga lain-lain. Perhatikan unsur-unsur surat pribadi berikut. Biasanya pada suatu surat pribadi terdapat tempat dan tanggal penulisan surat, terdapat tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga identitas pengirim surat. Agar kamu lebih memahaminya, lihatlah contoh analisis unsur surat pribadi berikut ini. Pada surat resmi, unsur-unsurnya biasanya terdiri dari kepala surat atau kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas pengirim, dan juga salam penutup. Perhatikanlah contoh analisis unsur surat dinas berikut ini.
Ya, itulah materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Untuk memahami lebih lanjut, yuk coba latihan mandiri yang akan disampaikan berikut ini. Berikut telah ditampilkan contoh surat dinas dari pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Pendidikan. Yang harus kamu lakukan adalah sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada surat tersebut. Bukalah buku halaman 187 sebagai panduanmu. Kemudian yang kedua, temukanlah kesalahan yang terdapat pada surat tersebut dan perbaikilah. Buka bukumu halaman 191 sebagai panduan ya. Perhatikan ketentuan tugas berikut ini. Yang pertama, kerjakan tugas tersebut bersama teman sebangkumu. Bisa melakukan diskusinya secara online ya. Kemudian yang kedua, buatlah tugas dalam selembar kertas kemudian difoto. Atau juga bisa dibuat dalam bentuk Word, PDF, atau bentuk file lainnya. Kemudian, kumpulkan tugas maksimal hari Senin tanggal 7 Februari pada kolom pengumpulan tugas dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Baik, segitu aja materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Ganesha Edu ya. Sampai jumpa.